ada efek terhadap perguruan tinggi. Orang berlomba-lomba ingin jadi profesor dengan cara instan, apalagi ada fenomena yang sangat menjijikkan di negeri. Begitu gampangnya orang dapat gelar profesor. Ini saya sebagai warga Kalsel dan artinya sangat ini dengan ulang. Keberatan sebenarnya dalam model seperti ini. Ini harus kita dudukkan persoalan bahwa ini persoalan personal, kesalahan individu tertentu yang mungkin di dalamnya ada pihak-pihak tertentu yang katakanlah tanda kutip disebut tadi mafia. Ini yang harus diberi sanksi tegas dan ini harus disampaikan ke publik secara transparan. Ini loh yang terjadi di WLM. Ayo sekarang dalam durasi 2 bulan kalau tidak dikembalikan menjadi akreditasi atau pertarungan kompetisi, kalau saya sih ekstrimnya semua yang bertanggung jawab dan sudah terlibat dalam situ mundur saja jadi pendidik, ya kan? Karena itu gerakan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita dalam ngopi spesial, kita bicara soal bagaimana kemudian di hari-hari sekarang percakapan di ruang publik soal Universitas Lambung Mangkurat masih saja ramai. Beberapa waktu lalu bicara soal guru besar, kemudian bicara tentang bagaimana terancamnya akreditasi Universitas Lambung Mangkurat, kemudian terbitnya surat keputusan yang ramai beredar di ruang publik hari ini, surat dari Badan Akreditasi Nasional (BANPT) soal atau terkait dengan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat yang sekarang kemudian menjadi kegelisahan baik mahasiswa maupun juga publik masyarakat di Kalimantan Selatan. Namun di balik cerita itu hari ini soal dugaan adanya mafia dalam mencapai guru besar Universitas Lambung Mangkurat juga semakin ramai, dan bahkan terakhir misalnya ada desakan agar kemudian aparat masuk di dalam ruang-ruang itu. Baik, itu akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini dalam tema kita Selamatkan Universitas Lambung Mangkurat. Saya sudah bersama dengan Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Mujiz. Assalamualaikum Pak Prof. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita ngopi di tempat berbeda. Iya. Biasanya di Edmi dengan lempeng, tapi hari ini dengan suasana yang berbeda. Kita di Eva Hotel. Terima kasih kepada Pak Martinus yang sudah memfasilitasi kita dalam diskusi hari ini. Pak Prof, hari ini kan kita masih berbincang soal bagaimana kemudian perkembangan terkini Universitas Lambung Mangkurat pasca keluarnya surat dari BANPT. Kemudian juga yang penting jadi pertanyaan publik adalah apa yang hari ini sudah dilakukan Universitas Lambung Mangkurat? Oke. Mungkin kalau sampai pada perkembangan terakhir itu harus kita mulai dari awal. Karena pada awalnya itu datang satu tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugasnya fact-finding tentang masalah usulan guru besar khusus di Fakultas Hukum. Oh, jadi spesifik di Fakultas Hukum? Ya, khusus Fakultas Hukum. Nah, karena sifatnya fact-finding artinya kan dia cuma mencari data saja, karena itu tidak terlalu khawatir kan, tidak terlalu khawatir dan tidak menduga-duga pada akhirnya ini berkembang serius seperti yang terjadi sekarang. ya. Jadi Pak, itu terjadi sekitar akhir tahun 2023. Nah, karena mungkin ditanggapi tidak terlalu serius oleh universitas, lalu datang lagi satu tim yang dari instansi yang sama, tapi tujuannya berbeda. Jadi inspektorat 2 kali datang. Nah, yang kedua ini saya termasuk salah satu yang diminta keterangan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan,
Nah, memang ada kekecewaan. Nah, jadi kekecewaan pihak inspektorat yang ini salah satu sebab sehingga kasusnya begitu menaik gitu kan. Artinya kalau ibarat api awalnya kecil sesungguhnya, Ya. tapi ketika dibiarkan nggak ada kekecewaan dari inspektorat karena temuan awal tidak ditindaklanjuti, berkembang sosial. Bukan yang ini yang saya tangkap pada pemeriksaan yang kedua. Nah, itu respon kita kurang. Jadi yang diperiksa itu responnya kurang kooperatif istilahnya kan. Nah, di sini memicu begitu derasnya ya tekanan dari inspektorat. Nah, yang kedua lalu datanglah lalu mereka merekomendasi disampaikan ke direktur sumber daya. Nah, direktur sumber daya mengolah rekomendasi dari inspektorat, menyampaikan ke universitas. Ya. Nah, ini terlalu lama ditanggapi, dan kita melihat ada 2 surat sudah masuk ya. Dari 2 surat itu yang dikehendaki inspektorat apa? Yang dikehendaki Irjen itu apa terhadap Universitas Lambung Mangkurat? Jadi ada empat itu rahasia sebetulnya lah. Ya. Jadi ada 4 item. Nah, salah satunya agar dibentuk tim di universitas. Ya. Nah, ada kesalahan paham. Jadi tim dibentuk semestinya bekerja. Tetapi ternyata pemahaman pihak universitas, tim dibentuk minta persetujuan ke kementerian lagi. Nah, kesalahan pahaman ini tentu karena tidak perlu ada persetujuan, sehingga tidak tanggapi kan, harusnya tim bekerja. Nah, karena tim tidak bekerja, Senat juga bingung kan. Senat bingung apa yang harus dilakukan, karena data-data tentang kasus ini Senat tidak punya apa-apa. Tidak punya informasi yang cukup. Iya, masih cukup. Tim itu harusnya melakukan apa? Melakukan apa yang menjadi rekomendasi direktur sumber daya. Misalnya Melakukan menindaklanjuti apa yang diminta oleh yang isi dari rekomendasi tadi. Agar itu ditindaklanjuti. Dan itu hanya spesifik soal 11 guru besar itu Ya, kan awalnya, ya. belum melebar kemana-mana. Belum. Sekarang pertanyaan berikutnya agak kita singkat kan. Sebenarnya hari ini Pak Prof, saya kan juga sudah mengkonfirmasi, mengundang kehadiran Pak Rektor, Pak Prof Ahmad untuk kemudian hadir, tapi beliau memberikan jawaban hari ini kebetulan berada di luar daerah. Nah, Prof, sekarang kita bicara soal surat nih, surat dari Ban PT yang itu hari ini lagi-lagi tetap saja menimbulkan kegelisahan di kalangan warga kampus termasuk publik masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, jadi agak lamban. Jadi kan agak lamban tadi ada orang memanfaatkan dengan media, maka muncullah di media Tempo. Nah, itu yang tambah panas. Nah, kalau satu universitas telah menjadi isu nasional, itu pihak Ban PT akan mengambil alih persoalan. Jadi di Indonesia sejak Ban PT ada nih ya, menurut catatan kami cuma ada 2 kali melakukan hal yang sama. Yang turun itu direktur eksekutif ke daerah. Yang pertama Universitas Lampung. Nah, yang kedua Universitas Lambung Mangkurat sama Sama-sama Unlam. Nah, ketika kita sudah menduga ini akan ada persoalan lanjutan. Nah, karena itu Senat mengirim surat ke rektor agar rektor memberikan penjelasan ke Senat. Nah, dari penjelasan
rektor ke Senat. Nah, itu masih menggambarkan bahwa ya kita tidak terlalu serius gitu kan. Nah, tapi ternyata begitu datang suratnya, nah surat itu agak dipahami keliru asalnya kan. Nah, banyak yang mengartikan pertama bahwa surat itu sudah menjatuhkan keputusan akreditasi OEM yang A sudah turun ke C. Padahal sana kan istilahnya baik, tapi di media dirubah menjadi C. Tapi di dalam naskah surat baik. Gitu. Nah, akhirnya ini menimbulkan kegelisahan lah di kalangan, karena kalau akreditasi turun itu banyak yang jabatan-jabatan dosen-dosen yang tadinya nasional. Nah, itu bisa tidak dapat lagi karena jabatan-jabatan itu ditentukan oleh akreditasi. Nah, termasuk misalnya pendirian pendidikan spesialis misalkan. Itu tidak bisa lagi dilakukan karena harus akreditasi harus unggul. Nah, jadi timbul kegelisahan. Nah, dari kegelisahan itulah mulai agak panas. Ya, Prof, sebelum saya lempar ke teman-teman senior, teman-teman yang kemudian memiliki perhatian terhadap Universitas Tamu Mangkurat hari ini yang hadir di sini, terakhir saya ingin tanya soal ini kan sesungguhnya seharusnya awal soal pertama munculnya kasus 11 guru besar di Fakultas Hukum di Fakultas Pak Prof kan, kemudian melebar terakhir sampai menjadi 20 ke 21 20 ya Pak Prof ya. Nah, persoalannya kan adalah pada persoalan bagaimana orang untuk mendapatkan guru besar itu satu tidak prosedural, kemudian yang kedua ada banyak hal yang kemudian yang sering kali kita diskusikan bagaimana permainannya di situ, sehingga kemudian gara-gara itulah terjadinya kasus ini. Sekarang Prof bagaimana menjawab itu, termasuk soal hari ini orang yang disebut-sebut menjadi bagian kekisruhan di Universitas Tamu Mangkurat itu seperti apa? Sebelum kita ke floor. Ya, jadi kalau dalam kasus guru besar yang di Fakultas Hukum memang tidak bisa dipukul rata. 11 orang itu beda? Ya, 11. Tapi karena pada saat pemeriksaan inspektorat dia menanggapi yang tidak kooperatif hampir sama, langsung dipukul rata oleh inspektorat. Jadi gara-gara penyikapan kita? Ya, itu pada ujungnya. Tapi pada saat pemberian sanksi kan harus dilanjutkan. Jadi pembatalan guru besar bukan sanksi. Jadi harus dilanjutkan pada sanksi. Nah, pada saat ingin menjatuhkan sanksi, kan itu ada pemeriksaan ulang, menentukan kesalahan setiap orang itu sebesar apa, kesalahannya apa, sanksinya apa. Iya, beda-beda. Itu yang sekarang masih dalam proses. Ya, dan sekarang itu kan dilakukan oleh oknum yang hari ini diburu dicari-cari itu kan. Nah, salah satu jadi gini kan, dibatalkannya jabatan akademik dan jabatannya. Bukan gelar. Ya. Jabatan akademik itu oleh menteri karena ditemukan ada syarat yang cacat. Nah, syarat cacat kan. Nah, semestinya ini yang buat BPT kan. Kalau SOP, kalau institusi itu berjalan, maka tidak akan mungkin ada cacat seperti itu kan, cacatnya suatu syarat. Iya. Syarat. Nah, lalu ditemukan kata BPT tidak ada SOP, padahal salah itu. Karena waktu permintaan itu menyerahkan ke BPT, pihak universitas kan membuat lagi SOP baru. Harusnya SOP baru diserahkan, SOP lama diserahkan. Nah, sehingga salah dalam keterangan BPT seolah OLM tidak punya SOP, padahal sudah ada. Cuma tidak update. Jadi tidak update. Oke, sekarang kita sampai di situ. Nanti kita akan lanjut. Saya ingin penanggap sudah hadir. Pertama saya ke Bang Tasrik dulu. Bang Tasrik. Dengan kejadian ini bukan saja Fakultas Hukum atau UNLAM yang tercoreng, tetapi pemerintah, masyarakat, dan seperti yang Prof katakan tadi, mahasiswa itu sendiri yang akan menjadi bulan-bulanan daripada bulian-bulian dari mahasiswa lain.
di luar Kalimantan Selatan. Misalnya tadi syarat seseorang ikut pengambil spesialis akreditasinya syaratnya harus halal. Nah, mudah-mudahan saya berdoa supaya bagaimana Unlam ini dalam memanage kejadian ini jangan sampai berlarut-larut dan nanti sanksi itu akan menjadi kenyataan. Kan sekarang itu baru informasinya dari akreditasi A ke C. Nah, kalau itu yang terjadi itu sangat memukul bagi Universitas Abu Makurat. Ini juga saya ingin mengingatkan bahwa ini sebuah pembelajaran bagi kita bahwa Unlam ini adalah satu universitas tertua di Kalimantan yang merupakan kebanggaan kita semua. Tetapi dengan kejadian ini sungguh sangat memilukan, karena kalau ini kita biarkan berlarut-larut, bro, ini akan sangat berpengaruh kepada pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua, sudah saatnya rektorat tidak boleh terlalu adanya pembiaran kepada fakultas-fakultas itu. Setiap gerak-geri atau setiap program yang dilaksanakan harus ada pengawasan di internal Unlam dulu sendiri sebelum ada dari katakan kementerian. Karena kalau pemberian guru besar dengan jumlah yang banyak itu sangat janggal dalam dunia pendidikan, dan itu menjadi sorotan bagi masyarakat sekarang di. Dan saya juga menyoroti bukan hanya Unlam, kita juga harus waspada dengan universitas swasta di Kalimantan Selatan. Tadi pagi cukup ramai pemberian gelar honoris causa bagi Raffi Ahmad. Itu ribut karena menurut pakar-pakar pendidikan tadi di salah satu media menyatakan bahwa pemberian honoris causa itu tidak memenuhi syarat standar pendidikan nasional kita. Nah, untuk itu kami sebagai tokoh-tokoh atau masyarakat di Kalimantan Selatan hanya bisa menyampaikan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hanif bahwa ada kelambanan dalam menangani masalah ini. Dan saya melihat dari statement Pak Rektor tadi masih optimis. Nah, optimisme itu tidak boleh hanya di dalam media, tetapi bagaimana mengelolanya dan bagaimana mencarikan solusinya yang terbaik untuk kepentingan nama baik Unlam itu sendiri. Gitu. Oke, baik Bang Tasrik. Sekarang kita bergeser ke Bang Beri, silakan Bang. Setelah Bang Beri lanjut ke Pak Prof. Ohad ya, Pak Prof. Ya, saya melihat begini bahwa kasus yang mencuat saat ini sebenarnya bisa dijadikan peluang untuk OLM melambung kembali lebih jauh lagi. Ini mestinya dijadikan peluang bagi OLM untuk melambung lebih jauh lagi. Jadi mumpung ada promosi gratis, walaupun masih negatif kesannya, kan? Nah, ini kan OLM sudah terkenal di secara nasional, ya, jadi perbincangan nasional di dunia maya dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi peluang bagi kita untuk kemudian menjadikan persoalan yang saat ini merefleksikan kembali apa yang terjadi dan mengambil langkah-langkah cepat strategis untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga mampu lebih jauh lagi kemudian melambung lebih bagus lagi ke depan. Nah, tentu ada syaratnya tadi seperti yang disampaikan Bang Torik tadi juga, bahwa optimisme kita untuk menjadikan Unlam lebih baik, OLM lebih baik, ya ini tentu harus dibarengi dengan yang pertama dulu, ya persoalan ini memang harus didudukan secara proporsional, gitu kan, dan harus dibuka memang, gitu kan, ya mana yang salah, mana yang menjadi korban dan sebagainya, gitu kan, dan itu harus ada tindakan tegas terkait dengan hal itu. Nah, yang kedua kemudian ya tadi melakukan segera mungkin pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan.
Dan ini saya kira yang paling bertanggung jawab rektor. Ya. Rektor ya harus lebih proaktif lagi ya. Tidak bisa seadanya, tapi harus lebih proaktif lagi untuk mengambil peran ya, dalam melakukan pembenahan ini. Kalau rektornya masih seadanya seperti ini, ya saya kira lebih baik rektor mengambil posisi yang gentle, menyatakan mundur dan memberikan kesempatan bagi yang lain untuk memimpin, ya kan, untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak, kita akan semakin terpuruk ke depan. Ya. Kasihan lah adik-adik kita yang masih kuliah dan seterusnya gitu kan. Ya sekira itu dulu respon dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Beni. Lanjut Pak Prof. Silakan Pak Prof. Koheb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir yang saya banggakan dan sahabat semua kolega semua, Dr. Fahri, Bang Kasih Usman, Mas Berjit, Nahdien Furkan, Dr. Subhan Sarif, dan teman-teman sekalian. Saya secara pribadi ingin menyampaikan duka cita yang mendalam. Musibah akademik, tsunami akademik, turbulensi akademik yang menimpa Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Kebanggaan Warga Kalimantan. Ini tidak main-main, satu malapetaka akademik yang terjadi. Kasus seperti ini bisa saja terjadi di lembaga yang lain, di universitas yang lain, di universitas negeri yang lain, di universitas swasta juga. Ingin menjelaskan bahwa fakta sosiologi semacam ini bisa terjadi di mana-mana. Kebetulan musibah akademik ini terjadi di Universitas. Kawan-kawan, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Pendidikan di Indonesia itu menjadi industri kapitalis. Kalau kita baca bukunya Paulo Freire bahwa pendidikan adalah education is liberation, pendidikan sebagai sebuah proses pembebasan dalam makna yang luas. Tetapi faktanya, khususnya di era rejim sekarang ini, istilah kampus merdeka, merdeka belajar, sumpah sampai sore hari saya tidak pernah paham itu. Saya sudah 24 tahun jadi dosen. Saya tidak pernah paham itu. Istilah kampus merdeka, merdeka belajar. Apa filosofi dari itu? Kalau kita bicara tentang esensi pendidikan, paling tidak ada 3. Mengutip pendapat Kunto Wijoyo. Pertama, pendidikan itu adalah sebagai liberation. Satu instrumen pembebasan dari kebodohan umat manusia. Yang kedua, menjadi enlightenment of the people. Meminjam istilah Profesor Ali Syarkati. Sebuah proses pencerahan pencerdasan umat manusia. Dalam Al-Quran disebut ulul albab 29 kali disebut. It is the essential of education. Kemudian esensi pendidikan itu adalah memiliki kemampuan profetik, kenabian. Lembaga kampus, lembaga nanti adalah sebuah instrumen mewartakan sebuah kebenaran. Kalau itu memang benar harus diucapkan, kalau itu salah harus diucapkan salah. Perguruan tinggi harus mentradisikan menggeleng kepala, bukan mengangguk-anggukkan kepala. Itu tradisi ini tidak terbangun di Indonesia. Perguruan tinggi cenderung menjadi feodal di negeri, sangat paternalistik, bukan sebuah liberation, bukan sebagai prophetic, dan bukan lagi sebagai kekuatan transformatif, tetapi lulusan perguruan tinggi dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar sekedar bagaimana dipersiapkan lulusan menjadi siklus-siklus bagi industri kapitalis ekonomi. Kalau bicara esensi pendidikan adalah esensi pembebasan.
how to buy human being. Pendidikan adalah human investment. Pendidikan adalah human capital. Asia Timur itu bisa bangkit, bisa menjadi the rising star. Jepang, Taiwan, Korea, karena memiliki kualitas pendidikan, bukan memanjakan negeri itu dengan sumber daya alam. Ya, saya mencoba mendelivery ini. Ada efek terhadap perguruan tinggi, karena perguruan tinggi sudah dilihat sebagai kepentingan pragmatis, orang berlomba-lomba ingin jadi profesor dengan cara instan. Apalagi ada fenomena yang sangat menjijikkan di negeri. Begitu gampangnya orang dapat gelar profesor, begitu gampangnya orang perguruan tinggi termasuk universitas yang memberikan gelar-gelar hasil honoris causa, saya singkat hanya cap. Bagaimana orang yang kuliah berdarah-darah dengan serius, saya 5 tahun 8 bulan bisa mencapai gelar doktor. Untuk menjadi profesor betapa susahnya. Kalau saya punya duit banyak, saya bisa beli Scopus. Dan bukan sedikit orang yang menawari saya. Saya ditawari beberapa universitas di India untuk mendapatkan gelar profesor honoris causa. Langsung di TV. Prof, sebentar. Ini menarik nih soal guru besar. Prof pernah ditawari nggak? Ada seseorang yang menghubungi Prof, menghubungi Pak Wahab untuk menjadi seorang profesor? I think so, this right. Bukan hanya di dalam negeri tapi juga. Tapi saya buat apa? Saya merasa malu karena saya percaya dengan argumen saya. Tidak selamanya gelar profesor yang panjang itu memiliki relevansi signifikan dengan otak dan gelar. Profesor hanya sebuah proses administrasi. Tapi orang yang menawari Pak Wahab itu apakah juga adalah orang yang sama dalam lingkaran ULM hari ini? Ya, saya nggak bisa terlalu rinci ya. Oke. Jadi, ya saya bilang, kenapa Anda memanggil saya profesor? Secara informasi saya belum profesor kok. Saya keluar negeri panggil profesor. Wartawan manggil profesor. Pak Rasidi pun manggil profesor. Mana nggak manggil profesor Mawari? Formnya tidak, tapi substansi ya. Ya, saya di SK-kan oleh rakyat sama dengan Kiai dikasih sertifikat Kiai Haji. Ya, jadi ini persoalan. Karena menjadi profesor, it is not easy. Bukan gampang instan, Pak. Ada fenomena profesor ini menjadi dagangan. Bayangkan bayar Scopus 40 juta, 30 juta, 50 juta. Ini gila ini. Jadi Scopus sudah jadi rejim di perguruan tinggi. Karena saya tidak punya uang yang banyak, maka saya menjadi profesor terbata-bata. Walaupun tulisan saya sudah menulis buku tinggi 24 buku, tapi jurnal adalah persyaratan wajib. Namanya Scopus K1, K2 dan harus penulis pertama. Dan saya tidak punya kemampuan membayar itu. Saya kebetulan penulis buku, insya Allah semestinya saya terbit buku 4. Saya sudah share di grup tuh, mungkin juga grup teman-teman juga baca. Jadi Abang Profesor Hatim Muhjad ini sebuah malapetaka dunia akademis sekarang. Saya tidak menjudge universitas kampus, bisa terjadi di mana-mana. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Betul kata tadi, titik senilai merusak satu susu sebelah. Dosen pembantu ribuan, mahasiswa puluhan ribu. Kita tidak bisa memakai logika generalis. Jadi ya barangkali perlu memang kita melokalisir lah ya. Soal persoalan ini jangan menjadi gunung es yang merambah kemana-mana, karena ulang sekali mengalami crackdown akademik dengan grade A menjadi C. Artinya itu kemudian harus dilakukan proses bagaimana kemudian siapa yang kemudian menyebabkan ini harus bertanggung jawab. Tidak boleh kemudian dibiarkan. ULM harus bersikap. Ini saatnya kemudian melakukan pembenahan di internal Universitas Lambung Mangkurat. Kita tahan dulu sampai di situ, Prof. Nanti kita akan putar balik ya. Sekarang kita ke senior dulu nih. Ada Pak Insinyur Haji Sohruwarde, senior saya. Ini harus nyambung yang disampaikan Pak Wahab. Ya, ini tokoh
Silakan, Bang Ya, Sugro. terima kasih. Hari ini niat saya datang ke sini karena saya S1, S2 dalam UNLAM, dan kehadiran saya hari ini juga rindu tentang sosok tokoh yang hari ini jadi pembuka kotak Pandora, yaitu saya dari dulu dengan Pak Hadi ini tidak lain adalah tokoh daripada hukum di Bandung. Kalau dulu kita dari zaman Orde Baru dengan Beri, kita ingat dengan peran dan ketokohan Afgan Buyung Nasution almarhum. Nah, kita kasih hapus dulu lah untuk ketika beliau membuka tabir ini, dan saya juga bersyukur bisa hadir hari ini karena beliau ada di pertemuan kita. Saya hanya refleksi dulu persoalan guru besar ini ketika saya pengasuh media Kindai, orang mahasiswa UNLAM, mempersatukan antara Banjarbaru dan Banjarmasin. Topik yang kita angkat waktu dulu adalah dengan wawancara dengan salah seorang yang sudah penghuni surga, Profesor Ahmad Raji, bahwa guru besar hanya nama itu GBHM. Di UNLAM waktu itu proses untuk mendapatkan profesor itu karena kepangkatan, bukan karena riset waktu regulasi dulu. Jadi banyak sekali profesor di UNLAM itu karena persoalan kepangkatan. Kalau Pak Wahab lahir waktu itu, di zaman itu Pak Wahab ini sudah menjadi profesor. Namun sekarang bergeser karena ada regulasi untuk berkompetisi perguruan tinggi untuk mendapatkan bantuan. Sebenarnya bantuan pemerintah ini universitas yang bermutu atau hanya sekedar menghasilkan seorang sarjana yang tidak bisa berkompetensi. Nah, di balik itu saya sudah ingatkan ketika Profesor Sutarto jadi rektor, jangan kualat dengan para pendidik UNLAM. Kenapa? Ketika nama Universitas Lambung Mangkurat yang saya juga dulu menulis Universitas Lambat Maju dalam konteks memicu supaya UNLAM itu harus maju, kok berubah menjadi nama ULM. Dan ini kan suatu hal yang harusnya dikomunikasikan kepada pendiri-pendiri UNLAM dan alumni UNLAM. Kenapa sih bergeser nama jadi ULM? Saya juga misalnya saya ubah nama Pak Hadim jadi media. Seorang nama itu bisa mempengaruhi dari segi keberuntungan dan keberhasilan. Dan itu rentetan sejarah UNLAM itu punya nama itu dengan lambang burung enggang itu. Ini sudah saya ingatkan, kenapa jadi digeser sama diganti? Apakah karena tulisan saya dulu karena Universitas Lambat Maju? Saya pikir itu hanya sekedar dorongan kita sebagai mahasiswa. Ayo cetak profesor, ayo cetak lulusan yang berkualitas. Saya bersyukur karena S1 di pertanian dulu, pembimbing saya, orang-orang senior saya di sana, mahasiswanya benar-benar dibimbing, dididik untuk mendapatkan sarjana itu luar biasa. Tahapan untuk mendapatkan gelar itu capeknya bukan main. Bukan hasil penelitian dulu, bukan ada skripsi dulu, tesis S1, S2 hari ini. Nah, ketika bicara tentang proses pendidikan, ya saya pikir ini tidak boleh lagi bicara tentang ada kesalahan, ada ini. Ini hikmah bagi kita semua sebagai Universitas Lambung lulus. Harus segera duduk bersama. Mahasiswa jangan hanya terpancing oleh kelompok ini bahwa bobroknya negeri kita sampai mengalirlah ke Universitas Lambung Mangkurat. Ini suatu persoalan karena memang kita ini paling gampang untuk dijadikan kambing hitam dari kualitas dan mutu itu. Karena saya sudah ingatkan ketika saya jadi legislatif, saya juga bertempur untuk bersuara. Universitas Lambung Mangkurat itu paling takut bicara tentang keterbukaan. Datanglah tokoh-tokoh politikus waktu zamannya Kasih Usman. Datanglah berkampanye, berdialog, berdiskusi. Apa ide-idenya untuk memajukan pendidikan? Apa jawaban dari Universitas Lambung Mangkurat? Kami tidak boleh memfasilitasi kampanye. Padahal penggodokan seseorang pemimpin itu terlahir dari sebuah penggodokan dari masyarakat intelektual. Nah, ini yang menjadi prihatin saya sampai hari ini, di mana profesor-profesor hari ini menjadi tim sukses, menjadi pemikir Banua ini. Kedudukan di mana? Di
biarkan demokrasi ini kacau balau, hukum, orang berlomba-lomba mendudukan anaknya menjadi legislatif, mendapatkan sesuatu yang bisa instan. Ini kan suatu persoalan yang harusnya dijawab oleh perguruan tinggi. Kalau Pak Hadi sudah membuka kotak Pandora, kalau FES sudah bisa menjadikan fungsi kontrolnya sebagai pengawas daripada kebijakan publik, kita tidak usah persoalkan. Yang kita persoalkan adalah kenapa Unlamku ini riwayat begini selalu menjadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang tidak pernah memberikan prestasi-prestasi yang melonjak, ya kan? Coba bayangkan, ada lulusan-lulusan yang di Unlam ini ahli tentang transportasi, ahli tentang pengairan, ahli tentang kehutanan. Mereka tidak muncul, bahkan ujung-ujungnya profesor ahli lingkungan, profesor ahli tata air dipakai oleh saudara SBY kita, presiden kita untuk jadi menteri. Ini kan sudah terpengaruh. Dan saya sedihnya efek sentum dari konflik yang hari ini demokrasi gagal, demokrasi amburadul kok terjadi di Fakultas Hukum. Ini kan apakah bias dari persoalan hukum kita yang sudah amburadul? Nah, hari ini saya pikir segera selamatkan Unlam ini, duduk bersama. Jangan ada seorang alumnus, saya bangga tentang Universitas Islam Makmur. Bangganya apa? Kalian juga duduk bangganya. Misalnya ada sekali DPR ini saya menulis senior Heru Saleh, saya bangga jadi Universitas Islam Makmur. Saya juga bangga. Makanya saya tidak mau mencemari Unlam itu ketika saya di legislatif. Saya menjaga alma mater itu. Tidak ada persoalan. BRI juga menjaga juga, sama-sama lulusan pertanian. Iya. Nah, oleh sebab itu hari ini sangat momentum sekali ketika berita atau media sudah mulai meredak dan tidak mengikuti problem yang harus kita dipisahkan, dan mahasiswa juga hanya mendemo, tidak ada akhir dari sebuah persoalan ini. Maka kalau hari ini Inspektorat tadi Pak Hadi mengatakan gara-gara tidak digubris, gara-gara tidak operatif lambat, gara-gara senatnya juga tidak dapat informasi. Yang namanya buah reformasi digaungkan oleh mahasiswa dan hari ini kena mahasiswa Unlam adalah transparansi dan akuntabel, tidak saling lempar. Ayo sekarang dalam durasi 2 bulan, kalau tidak dikembalikan menjadi akreditasi atau pertarungan kompetisi, kalau saya sih ekstrimnya semua yang bertanggung jawab dan sudah terlibat dalam situ mundur saja jadi pendidik, ya, karena itu gerakan moral. Kalau memang mereka hendak memperbaiki Unlam, jadi ini saatnya. Ini saatnya, karena hari ini Pak Hadi pelopor dari pembuka kotak Pandora itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau perlu kita hari ini yang alumnus Unlam, saya mengatakan saya tidak pernah masuk di struktur alumnus Unlam, karena kalau sosok saya ini orang tidak mau masuk akal struktur. Pak Sukro ini kontroversi apalah, makanya saya sudah menggelari waktu sejak reformasi BAU namanya, bagian alumni Unlam, yang selalu mengkritisi tentang alma mater saya untuk bisa bersikap adil. Ya, itu yang saya apresiasi dari dialog ini. Saya salut dengan Pak Sarsiktif, dia bisa mengomentari, dia bisa memberikan saran, padahal beliau ini bukan alumnus Unlam kan, tapi beliau prihatin tentang dunia pendidikan, ya kan? Prihatin tentang anak muda, generasi muda akan datang. Kalau lulusan Unlam yang dikhawatirkannya Pak Hadi, ya tokoh kita tidak bisa masuk ASN, padahal hari ini sudah dibuka yang namanya kontrak itu ya. Ya, tiba-tiba lulusan Unlam semuanya pengangguran. Salah siapa itu? Apakah dibiarkan menunggu 2 bulan sementara lowongan pekerjaan untuk P3K pada kontrak ini bersyarat kalau lulusannya tidak terakreditasi? Saudara Fahri yang sebagai dosen juga akan dicap, ngapain Pak Sakari mengajar saya pintar-pintar kalau lulusan kami tidak diterima jadi pegawai kontrak lagi. Jadi sekali lagi harus bergerak sekarang. Harus bergerak. Jadi harus bergerak. Hadir jangan bisa kita ngomong di dalam ruangan. Ya, saya tahu saya tadi sudah kondisikan kalau ada preman yang membubarkan paksa kita harus kita balik juga. Karena ada Pak Adin tadi ada kelompok yang
saya tidak suka dengan Unlap itu buka aja. Apalagi kelompok itu kelompok intelektual yang hanya, mohon maaf, haus kekuasaan, haus jabatan. Kalau Pak Hadin hari ini, saya ketua senat Universitas Lamongan, dengan adanya tragedi ini, saya sudah membuka, tidak ada mencikapi. Saya orang pertama yang mengundurkan diri dari jabatan ketua senat. Karena tanggung jawab mendahului. Ngapain ya Pak Hadin saya membuka kotak Pandora ini, semua diam. Lalu akhirnya dimanfaatkan oleh publik bahwa Unlam, padahal tadi dikatakan dari kesialan ini selalu Unlam yang jadi sial. Karena Unlam ini sudah orang kita di sini setuju bercakut keadaan internal aja. Berapa pisang gorengnya, padahal pisang gorengnya hanya sepiring aja, ya kan? Oke. Ya ini yang menjadi persoalan kita, bahwa sekali lagi kesimpulan saya, kedatangan saya hari ini, saya sedih kalau Pak rekan HPL duka cita, saya sedih, dan hari ini rasa-rasanya saya tidak ada lagi di bumi ini melihat saya ini lulusan Unlam, ya kan? Lulusan Unlam nih, ya kan? S1, S2 lulusan Unlam, sebenarnya lagi S3 Unlam, ya kan? Apa yang saya banggakan ketika lulusan Unlam ini tidak punya rasa tanggung jawab, dan semuanya nyengir-nyengir di bawah diskusi. Untung hari ini ada yang mau Pak Hadin, makanya saya bilang saya salut ketika Pak Hadin ini masih menjadi reformis di dalam ibadah. Kalau mau estimasi, jadi kalau Pak Hadin sudah membuka kedok itu, saya Profesor Hadin yang melakukan bla 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 ini tidak mampu lagi menjadikan Unlam ini menjadi pemicu untuk kebenaran publik. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Bang Sukro. Jadi ini adalah sepakat, ini jadi bagian, ini adalah momentum untuk kita berberes-beres, untuk kita berbenah-benah di Universitas Lambung Mangkurat. Dan sesungguhnya pertemuan kita, forum kita hari ini, karena kita cinta dan sayang dengan Universitas Lambung Mangkurat, maka boleh kita hadir dan berdiskusi hari ini. Kira-kira apa yang kita sepakati dalam rangka kontribusi kita untuk Universitas Kebanggaan. Sekarang saya ke Anda Fahri, nanti selanjutnya ke Bang Subhan dan Bang Akbar. Silakan Anda Fahri. Terima kasih Dinda Rasidi, yang ulun hormati Ayahanda Profesor Hadin Mohja. Begini, sebelum ulun memulai bicara, ada satu peribahasa: siapa yang naik tanpa persiapan, siap turun tanpa kehormatan. Itu pepatah klasik, tapi bisa menimpa siapapun dalam konteks akademis misalnya. Akademis, dunia akademis itu adalah dunia yang memproduksi ilmu, memproduksi moral, pengawalan. Nah, lalu ada di situ semua tergabung dalam tridharma perguruan tinggi. Nah, dalam konteks itu, publik mungkin tidak banyak tahu bahwa kita juga sudah melakukan pembenahan di OLM. Sebelum saya masuk gabung ke OLM itu belum punya yang namanya program studi ilmu komunikasi. Lalu saya gabung, punya gitu. Ini untuk memfasilitasi anak Banua supaya bisa mengakses pendidikan yang serupa di tanah Banyunya sendiri. Ya. Sekarang kita juga mendirikan itu S2. Apa tujuannya? Adalah untuk membenahi supaya kita juga memiliki kesetaraan dengan beberapa universitas di Pulau Jawa ataupun di daerah lain. Nah, artinya apa? Artinya bukan hanya ilmu komunikasi, tentu banyak sekali pengembangan ilmu lainnya, gitu kan. Yang ini sudah dilakukan. Nah, tetapi publik tidak banyak tahu tentang hal itu. Nah, lalu dalam konteks pemetaan seorang ilmuwan, ya, ilmuwan itu kan ada beberapa tokoh yang menyebutkan ada intelektual mekanis,
dan ada intelektual organis, dan ini seringkali saya sampaikan dalam beberapa seminar. Intelektual mekanis itu adalah intelektual yang bekerja berdasarkan pesanan, ya. Ideologinya adalah ideologi materialisme. Nah, lalu ada intelektual organis yang bekerja berdasarkan idealisme dan kebenaran. Nah, problemnya adalah ketika orang untuk sampai ke tahapan guru besar itu dengan cara yang pragmatis, tentu bermasalah nantinya di bisa di jurnalnya, bisa di mana pun. Ini karena ingin cepat gitu kan. Nah, tetapi kemudian intelektual organis ini adalah kelompok-kelompok orang yang memang memiliki idealisme. Nah, jangan sampai ketika kasus tadi disebutkan oleh Bang Tastrik ya, gara-gara nila setetes rusak susu sebelanga. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh kawan-kawan Bang Biti misalnya. Mekanisme seperti apa supaya susu ini tidak rusak? Nah, sama dengan peribahasa mengambil rambut tapi tidak merusak tepung gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya untuk memberikan semacam ketegasan hukum tanpa harus membakar merusak sebuah sistem yang sudah ada. Nah, ini idealnya yang harus dilakukan. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan, bukan kebijakan. Yang dibutuhkan OLM itu adalah kebijaksanaan, bukan kebijakan. Kalau kebijakan bisa berangus semua, selesai. Tapi orang-orang baik akan marah. Ingat, di kampus itu masih banyak orang-orang lurus, orang-orang baik. Nah, untuk menunjukkan itu memang perlu ada ketegasan. Siapa yang melanggar, maka akan ada sanksi. Nah, artinya ketika ada mafia di dalam, publik harus tahu siapa yang menjadi mafianya. Katakanlah Profesor apa sih itu? Julian saya Daily. Nah, itu menjadi sudah teridentifikasi katakanlah. Maka langkah strategis selanjutnya adalah hukum harus tegas dalam hal ini. Nah, supaya apa? Supaya susu sebelanga tadi tidak rusak. Nah, ini yang kita dudukkan dulu. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis dan cerdas. Pertama adalah konsolidasi internal. Kampus berupaya tentunya ya Prof ya melakukan konsolidasi internal dengan mengoptimalkan dewan etik. Nah, lalu dewan etik inilah yang kemudian bisa bekerja secara optimal menginvestigasi beberapa hal. Langkah kedua adalah juga peran-peran alumni. Nah, peran-peran alumni juga tidak bisa berdiam diri. Alumni harus berkonsolidasi untuk turut serta memecahkan permasalahan. Bagaimana kontribusi alumni misalnya? Nah, satu hal yang harus dilakukan ketika alumni ingin berkontribusi, ruang kontribusi itu dibuka lebar oleh universitas, sehingga kalau perlu di universitas itu, kalau di UGM itu ada namanya wali amanat, dan di dalam wali amanat itu ada perwakilan alumni. Nah, kita bisa mengadopsi itu. Nah, dengan demikian konsolidasi menyeluruh untuk pembenahan OLM ke depan, sehingga oleh Bang Beri istilahnya melambungkan kembali itu bisa direalisasikan. Nah, sekarang
pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita semua mau bahu-membahu untuk OLM ke depan, menuju OLM yang lebih bagus? Kemudian juga sekali lagi saya juga menyarankan kepada Pak Rektor, lakukan proses hukum, sampaikan ke publik. Lalu ini adalah gambaran kita bahwa kita serius dalam menanggapi apa yang menjadi agenda Ban PT, apa yang menjadi agenda hukum, sehingga ini bisa kembali lurus dan tidak ada lagi kegelisahan-kegelisahan sosial, tidak ada lagi kegelisahan-kegelisahan mahasiswa. Selanjutnya kita juga bagaimana kita mengembangkan prestasi. Ini ada produk hukum terbaru, Permen Ristek nomor 44 tahun 2004. Nah, yang namanya kampus merdeka itu dikembalikan lagi menjadi keotonomi kampus. Nah, kampus yang kembali ke otonomi kampus, bagaimana kebebasan mimbar, bagaimana kebebasan akademik, bagaimana dosen-dosen itu benar-benar memproduksi idealisme, memproduksi ilmu pengetahuan, sehingga dia tidak lagi tidak cukup hanya berada di Menara Gading, tetapi sudah turun ke bumi. Itu tadi yang disebut oleh Bang Subhan. Singkat saya sebelum saya beralih ke Bang Subhan, Bang Kadabari, artinya kemudian bahwa reakreditasi adalah salah satu pilihan yang harus kita lakukan, tapi pada sisi yang lain proses hukum atas orang yang menabur nilai di UNLAP hari ini itu juga harus dilakukan. Benar, dan saya juga berharap kepada teman-teman media yang istilah C itu sudah tidak ada ya Prof. Itu harus diluruskan kembali. Itu diluruskan kembali. Jangan framing seperti itu perlu diklarifikasi. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman di universitas, kita hanya satu suara, hanya satu pintu. Jadi tidak ada opini-opini yang liar gitu kan. Nah, ini yang harusnya selalu dijaga sehingga publik tidak berada dalam kebingungan. Artinya perlu bagaimana penjernihan informasi kepada publik. Betul. Agar tidak terjadi noise di ruang publik hari ini, disinformasi. Selanjutnya saya ke Bang Subhan. Silakan Bang Subhan. Lanjut nanti ke Bang Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Hadin atas membuka sebuah persoalan yang awalnya kita tidak tahu seperti apa sebenarnya ceritanya. Kita awalnya mendengar berita yang bombastis, yang ujungnya akhirnya membuat kekacauan tanda kutip, keresahan segala macam. Nah, dengan adanya ini maka kita bisa tahu bahwa hal yang menjadi inti masalahnya itu bisa kita pikirkan untuk mencarikan solusi ke depan. Nah, tadi sebenarnya dari rekan-rekan yang lain itu sudah sangat lengkap semua. Mungkin hanya sedikit memperingkas dan menyimpulkan dari yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama, kasus ini sudah terjadi, citra sudah terbentuk, dan jadi ini bukan hanya lagi sekedar urusan ULM, tapi sudah menjadi masalah bagi saya, itu masalah masyarakat Kalsel, karena UNLAM kebanggaan bagi masyarakat Kalsel, universitas tertua ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita perlu solusi sebenarnya ke depan itu seperti apa. Nah, yang mungkin belum kita dapatkan, seandainya tadi mungkin rektor bisa ikut berhadir, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran solusi yang akan dilakukan ULM itu seperti apa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dinda Fahri, bahwa dia pun kelihatannya belum tahu ya Dinda Fahri mengenai solusinya ya seperti apa ya, karena tadi beliau ini kan sebenarnya pengajar juga di ULM kan. Nah, jadi masih belum. Jadi menurut saya harus ada semacam penyampaian ke publik bahwa kami akan melakukan langkah ini, langkah ini, dan langkah ini. Nah, mudah-mudahan nanti Prof. Habib bisa menjelaskan kira-kira langkahnya seperti apa.
Nah kemudian saya mencoba lagi melihat persoalan ini tadi. Ini ada 3 sebenarnya yang saya lihat yang harus mungkin menjadi bahan masukan, ya siapa tahu menjadi masukan bagi WLM. Pertama adalah persoalan bahwa memang harus ada tanggapan yang lebih tegas terhadap apa yang dikeluarkan oleh Bang Pipi tadi kan. Karena kan ada beberapa hal yang sebenarnya harusnya tadi dokumen perbaikan yang sudah disampaikan, masalah kendali mutu tadi Pak Prof ya. Tapi ternyata kan itu menjadi persoalan, itu pertama itu, dan lain sebagainya. Apalagi persoalan media kan awalnya dari, kalau tidak salah Bang Rasidi dari surat itu ya yang diambil media kemudian dikutip sehingga muncullah istilah yang dari A menjadi C, padahal kan tidak seperti itu semestinya. Nah jadi harus ada sikap dari WLM resmi mengenai terhadap itu tadi. Kemudian yang kedua, perlu juga tanggapan terhadap media. Jadi media ini kan sebenarnya sudah terframing untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak seperti yang tadi disampaikan Prof. Adin. Jadi ini perlu ada langkah kelembagaan dari WLM untuk menyampaikan, mungkin kalau mungkin ada sudah ada tanggapan yang berupa hak jawab yang mana, tapi ini mungkin bentuk surat resmi bahwa kalau secara kelembagaan WLM menyampaikan bahwa ini loh sebenarnya masalahnya. Dan harusnya media tidak melakukan dengan langkah seperti itu tadi, karena siapa masuk kan awal muara yang menyebabkan keresahan di kalangan mungkin orang tuanya mahasiswa, kemudian mahasiswa sendiri adalah karena berita yang ada di media. Nah ini perlu untuk diluruskan secara resmi kelembagaan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah berani mempertegas dan menyatakan bahwa kalau saya melihat tadi cerita Prof. Hadin tadi ya, dari mulai tidak kurang kooperatif, kemudian salah tafsir mengenai apa yang diminta oleh tim dari kementerian, harusnya segera bekerja, bukan perlu persetujuan lagi nih. Artinya kan di sini ada ketidak tegasan mengenai apa langkah yang harus dilakukan. Jadi di sini kita berharap sebenarnya ada langkah tegas yang menyatakan bahwa problem pembuktian kasus yang terjadi dalam ini bukan kasus kelembagaan WLM, tapi kasusnya kasus personal. Ini harus kita tegaskan agar supaya nantinya ini jangan menjadi sebuah sanksinya ini kan seolah-olah kelembagaan kan, padahal asalnya karena perbuatan oknum tertentu yang akhirnya memunculkan menjadi masalah kelembagaan. Ini saya sebagai warga Kalsel dan artinya sangat ini dengan ulang keberatan sebenarnya dalam model seperti ini harus kita dudukkan persoalan bahwa ini persoalan personal, kesalahan individu tertentu yang mungkin di dalamnya ada pihak-pihak tertentu yang katakanlah tanda kutip disebut tadi mafia. Ini yang harus diberi sanksi tegas dan ini harus disampaikan ke publik secara transparan. Ini loh yang terjadi di WLM, bukan persoalan kelembagaannya. Jangan institusi dikorbankan. Nah lalu dengan dasar-dasar inilah agar dorongan ini kuat, maka saya menyampaikan dan berharap sebenarnya ada 4 pilar yang harus terlibat di dalam pembenahan ini. Pilar pertama itu adalah sikap ULM sendiri secara institusi. Kemudian yang kedua sikap alumnus ULM. Tadi yang disampaikan di Pak tadi, sikap alumnus ini seperti apa? Nah kemudian yang ketiga sikap pemerintah daerah, karena ini ULM kan tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah provinsi atau mungkin semua yang ada di Kalimantan Selatan ini kan. Jadi harus kita akui ULM ini milik Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah daerah harus turun untuk turut serta melakukan dukungan terhadap sikap yang dilakukan ke depan. Kemudian yang berikutnya itu adalah masyarakat Kalsel dan tokoh Kalsel, ada Bang Tasri, kemudian ada Pak Sukro, ada yang lainnya. Kita semua ini harus sepakat bahwa kita harus bersikap menyatakan bahwa kasus ULM ini adalah bukan kasus kelembagaan, tapi kasus yang sifatnya individu, dan individu inilah harus diberi sanksi tegas dan dibuka. Nah harapan kita, kalau untuk ULM maju ke depan, yuk kita semua komponen masyarakat bersama dengan alumnus, bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan ULM-nya sendiri, kita atasi ini. Karena bagi kita ULM ini adalah nama baik Kalimantan Selatan. Mungkin seperti itu. Jadi ini momentumnya, ya, kita bersama-sama
jika kemudian kita mencintai ULM, maka mari sama-sama kita bergerak untuk ULM. Dan satu hal terakhir Pak Rasid, Iya. saya berharap di antara yang hadir ini, terutama Pak Sukro, Pak Tasrik, kemudian Bang Bayri segala macam, yuk galang forum atau apapun namanya, kita bergerak bersama-sama untuk melakukan langkah real mengenai apa yang judul selamatkan ULM. Kita ingin kasus ini menjadi kasus personal, bukan menjadi kasus kelembagaan. Dan kita harus desak kementerian untuk bisa bersikap itu. Jangan dijadikan ini akhirnya kan menjadi alat. Ya kita khawatir kan bahwa ini jadi alat untuk mendiskreditkan ULM, lalu ingin menjatuhkan ULM yang saat ini sudah mulai bergerak maju. Sehingga apa yang dikhawatirkan Bang Sukro tadi mengenai Universitas Lambat Maju menjadi terbukti. Nah kita harus lawan ini, harus ubah. Dan yang penting Pak Rasidi, harus ada sikap dari kementerian bahwa sebenarnya mafia mimpi ini ada. Dan ULM ini menurut saya hanya ketiban sialnya. Jadi kalau dibuka semuanya, apalagi kalau kita baca beritanya bahwa yang oknum itu kan punya jaringan sampai ke Malaysia, jaringan kemana-mana yang menurut berita media kan. Nah artinya ini kan ada hal-hal tertentu yang harus diungkap bahwa dia punya bukan hanya persoalan di ULM. Ya saya hampir berkeyakinan walaupun mungkin masih dibuktikan bahwa ini juga ada rentetan kalau yang lain. Nah jadi itulah yang harapan kita. Yuk masyarakat Kalsel, kita dukung UNAM, kita selamatkan, kita bongkar kasus ini agar kementerian bisa paham dan di Bank BT itu juga bisa tahu bahwa permainan ini jangan-jangan ya perlu dibuktikan ini jangan-jangan sebenarnya mereka tuh tahu bahwa ini banyak terjadi di yang lain-lain. Nah jadi inilah UNAM kita balikan, yang asalnya UNAM menjadi penderita, nanti kita harapkan UNAM ini menjadi pembuka bahwa problem-problem yang terjadi di dunia pendidikannya mulai dari UNAM yang untuk membukanya. Jadi dari UNAM kita selesaikan problem itu. Jadi UNAM dari mulai di saat ini dianggap orang anggap aja turun, jadi dia akan naik kelas dengan cara membongkar kasus ini tadi. Mungkin seperti itu. Dengan cara kita naik kelas, dengan cara kita jujur, kemudian tadi bahwa universitas itu harus diselamatkan tapi pihak yang bertanggung jawab juga harus kita usut tuntas itu. Jadi dua poin itu harus menjadi penting. Yang ketiga, pasca pertemuan ini kita semua harus bertindak terhadap ini tadi. Jadi kita berharap pasca pertemuan ini ada gerakan nyata yang kita lakukan untuk menyelamatkan. Saya pikir Prof Hadim bisa menjadi tokoh kuncinya untuk misalnya merangkum kita semua. Yuk kita sama-sama lepas dia alur usulan atau tidak, sepanjang dia peduli UNAM, menjadi UNAM, yuk kita sama-sama bergabung untuk melakukan. Jadi hari ini Universitas Lampung Mangkurat memanggil kita. Baik. Selanjutnya saya ke Bang Akbar. Baik, terima kasih Bapak dan abang-abang semua yang saya hormati. Sebenarnya tidak perlu lagi saya sampaikan. Apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat banyak dan semua luar biasa. Jadi pada dasarnya kita ini bersepakat bahwa ingin mengubah pandangan negatif yang saat ini ada di ULM itu atau UNLAM itu menjadi positif, ya kan? Nah, jadi tadi sampaikan oleh Bang Beri juga bahwa mampu tidak kita mengangkat momentum ini menjadi satu padu untuk ULM, karena ULM ini adalah kebanggaan Banua. Siapapun ya, apakah dia bukan alumni, kalau pendengar Kalimantan Selatan adalah Lambung Mangkurat, tidak ada yang lain. Jadi ketika Lambung Mangkurat itu terluka atau dilukai begitu, maka kewajiban kita semua untuk membuat kembali Lambung Mangkurat ini lebih baik. Nah, saya sendiri berada di dalam. Dari forum ini saya ingin meyakinkan kepada semua bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait mutu ULM hari ini. ULM hari ini itu sudah sangat jauh berbeda di 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita sudah sangat banyak berubah. Buktinya apa? Buktinya ULM itu secara rutin setiap tahun melakukan audit mutu pendidikan. Dan ini menjadi jaminan kita. Dan juga menjadi modal penting nanti kawan-kawan yang sedang berjuang hari ini menyiapkan reakreditasi membuktikan bahwa mutu di ULM itu tidak akan terganggu dengan segelintir orang yang kemudian terkena kasus ini. Ya.
Nah, ini perlu diyakini semua. Orang tua banyak yang mengontak saya. Bagaimana kondisi ULM? Tidak perlu dikhawatirkan. Akreditasi itu ada dua, akreditasi universitas dan program studi. Akreditasi program studi di ULM itu luar biasa. Bahkan di fakultas keguruan itu 100% program studinya adalah unggul. Ini luar biasa. Ya. Begitu juga di fakultas-fakultas yang lain. Kedokteran, kita luar biasa. Kita mampu membuka program profesi di bidang kedokteran itu, perjuangannya tidak gampang dan syaratnya juga tidak gampang. Dan ini adalah bukti bahwa ULM hari ini sudah sangat bermutu dalam kualitas pendidikan. Maka kita harus yakini ULM yang harus kita jaga. Ibaratnya ketika kita ingin memperbaiki lumbung padi kita diserang tikus, jangan sampai sarangnya juga dibakar, lumbungnya juga terbakar. Karena akibatnya adalah kita semua ikut mati. Kita sepakat bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran maka harus ditindak tegas dan harus ada konsekuensi terhadap itu. Itu pun juga hari ini kita terima sanksi dari Bank PT itu adalah bagian daripada konsekuensi yang harus diterima setiap perguruan tinggi ketika melakukan pelanggaran etik akademik. Ini harus pahamkan masyarakat. Ya. Tapi kemudian ketika mutu kita itu sudah terjamin, maka kita tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya yakin. Ya, saya yakin kawan-kawan terus berjuang sampai hari ini dan grafik kita 2-3 tahun terakhir ini terus naik gitu ya. Dulu dosen-dosen itu paradigmanya hanya mengajar. Hari ini sudah berubah. Dosen-dosen itu sudah mulai bergeliat dalam penelitian, pengabdian. Dan ini konsekuensinya adalah ULM naik peringkatnya. Ya. Nah, ada perilaku yang berubah di dalam dunia akademik ULM hari ini. Nah, ini harus disampaikan ke publik bahwa di dalam kita selalu berbenah gitu ya. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini pun juga semua tidak 100% kesalahan ULM. Ini harus pahami publik. Bahwa tadi disampaikan ULM ini apes gitu ya. Ini adalah bagian dari kebijakan yang tidak adil sebenarnya secara nasional menurut saya. Kenapa? Profesor itu memang dibutuhkan oleh sebuah negara. Kenapa? Karena ini bukti bahwa negara itu memiliki inovasi. Karena ujung dari profesor itu adalah penelitian, inovasi, pengakuan terhadap itu. Maka kemudian disyaratkan kenapa harus fokus, kenapa harus SWOS dan sebagainya. Karena itu adalah bukti. Nah, sayangnya di Indonesia ini dosen-dosen ini cuma dituntut untuk itu. Negara tidak terlibat secara mendalam. Buktinya apa? Anggaran penelitian kita sangat rendah. Anggaran penelitian Indonesia itu sangat rendah, jauh di bawah. Ya. Gaji dosen bagaimana, Pak? Apalagi tunjangan dosen. Nah, sementara dosen hari ini dituntut banyak hal sampai kegiatan administratif. Jadi ketika terjadi kejadian ini, mohon ditolong dosen-dosennya bagi alumni bahwa dosen-dosen kita itu sudah berjibaku dengan banyak hal sebenarnya di kampus untuk memajukan kampus kita. Jangan sampai perjuangan kita yang sudah luar biasa ini kemudian menyebabkan ULM itu semakin jatuh. Kita tidak ingin itu. Nah, ini penting dipahami semua bahwa ini adalah kompleksitas yang sangat tinggi dan ini secara nasional sebenarnya kalau kita buka semua, saya yakin tidak ada yang selamat. Iya. Tidak ada yang selamat. Kalau kita mau bersih-bersih semua, Kalau mau bersih-bersih, tapi dalam hal ini ULM ada momentum untuk lebih baik lagi. betul. Dengan kejadian ini, maka pasti kita akan selalu berbenah dan itu akan menuju ke hal yang positif. Saya yakin itu. Nah, tentu kemudian dukungan dari seluruh aspek, terutama kita yang di daerah Kalimantan Selatan ini, ayo kita sama-sama membantu ULM, pemerintah daerah dan sebagainya. Jangan kemudian
meninggalkan ULM dalam kondisi ini. Ya, nah ini penting bahwa kita di ULM sampai hari ini terus berbenah, terus meningkatkan mutu, dan buktinya banyak bisa kita lihat di dalam segala hal. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai orang dalam di ULM, ya, dan kita yakin kita bisa bersaing secara nasional bahkan internasional di masa-masa yang akan datang ketika kita selalu optimis terhadap kejadian hari ini. Jangan pesimis. Gitu. Terima kasih. Oke. Bang Sukro. Ya, Singkat ya. sejak hari ini dan detik ini, saya sudah mengatakan saya cinta itu tidak bicara tentang mulut tapi hati. Ya. Ketika ada tokoh yang hari ini memulai membuka kotak Pandora ini, menjadi momentum untuk Pak Profesor Hadi, kandaku yang tersayang, yang mengatakan kapan dan di mana kita gelorakan ini untuk bicara mencari kebenaran Universitas Islam Mangkurat. Karena cerita dari teman-teman dosen anak-anak muda yang Fahri dan Akbar ini kan bahwa perbuatan seseorang, perbuatan kelompok yang akhirnya membuat noda menjadi banyak, ini harus segera ada yang kita korbankan. Oleh sebab itu Pak Adin, beri ruang kami, Berry dan kami, ayo kita ketemu dengan siapa aja pun, ketemu dengan kita gelar yang namanya tadi konferensi pers media yang sudah mulai sayang dengan ulam, dalam tanda petik sayangnya apa, kita buka supaya kasus-kasus ulam ini clear dan clean, bahwa harapan UNDAM ini yang dirindukan oleh Taslim Usman mewakili masyarakat yang Kalimantan Selatan dan Subahan, bahwa kita ini punya kebanggaan. Ngapain lagi kita sekolah ke universitas jauh-jauh kalau di negeri kita mempunyai harap sudah universitasnya hebat sudah. Makanya Pak Adin, stop Pak Adin dengan langkah-langkah yang jijak, tapi kita bersatu melakukan gerakan yang resikonya sudah itulah. Kalau kita ini udah usia yang sudah tinggal bagaimana melegendakan, mewariskan pada generasi muda, jabatan kita nggak apa-apa lagi Pak Adin, kekuasaan kita nggak apa-apa lagi. Ya, saya pikir Pak Adin yang sudah mendeklarasikan sebagai Mister yang selalu memberikan keterbukaan dan Mister yang melakukan kebenaran, saatnya Pak Adin ulun siap segala maju maupun di belakang maupun kayak apapun, karena yang kita perjuangkan itu bukan pertempuran siapa menang kalah, ini bicara intelektual, terganggunya rasa intelektual kita sebagai orang yang mempunyai gelar S1 S2 yang payah banget kami dulu mendapatkan gelar ini, ya kan? Tiba-tiba hari ini bertengkar hanya kekuasaan, hanya sekedar siapa dapat apa, dikorbankan segala-galanya. Ini yang tidak masuk akal, Adin. Ayo Adin, siap. Maju Adin, jangan takut untuk kita bicara kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini nanti kita akan ada kelanjutan. Silakan Bang Tasrik sebelum berbicara. Iya, mungkin saya saran konkret aja ya. Ya. Setelah kita mengadakan diskusi yang sangat bermanfaat ini, saya dengar dalam waktu mungkin minggu depan itu teman-teman di DPR akan mengadakan RDP dengan pihak rektor. Nah, melalui Bang Rasidi, saya sarankan tolong dihubungi komisi DPR itu supaya kita di forum ini ikut diundang. Kenapa kita ikut diundang? Dalam rangka mencarikan solusi, menyelamatkan UNLAM itu yang kita cintai. Karena kalau kita biarkan saja UNLAM kemudian hanya dengan DPR, tidak ada perwakilan kita ini akan menjadi bias. Kalau kita ada kan kita mungkin bisa mengimbangi, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan nanti ini menjadi sorotan secara nasional. Artinya ada DPR-nya, ada perwakilan tokoh-tokohnya, dan ada rektor. Nah, nanti di situ kita mencari bagaimana menarik rambut di gelapung, rambut ditarik tapi tidak terhambur. Karena menurut saya UNLAM itu kita harus selamatkan. Ulun ini memang bukan alumni UNLAM, tapi Ulun di zaman Pak Alfian itu banyak membantu pemikiran-pemikiran sampai ke pusat. Waktu itu Pak Seni Lamursid masih menteri,
memikirkan bagaimana pengembangan pembangunan yang ada di Unlam itu sendiri. Jadi itu saja rasa cinta kami. Kalau bisa Pak Marsidi tolong dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di DPR yang akan mengundang Unlam, supaya Unlam jangan dipersalahkan saja, kita beda per provinsi Pak. Nah, tapi kan kalau iya nanti ya Mas, sebab kalau itu nanti terjadi forum itu di DPR itu artinya ini bukan hanya Unlam yang bertanggung jawab, kita tokoh-tokoh masyarakat ini ikut memikirkan supaya kita sederhanakan bahwa ini adalah kesalahan bukan secara kelembagaan atau bukan secara universitasnya, tetapi itu adalah oknum. Jadi kita seperti Bang Mary bilang tadi, ini kan kita nama Unlam lagi disorot nih. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini supaya Unlam itu lebih baik lagi. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Tasek. Sebelum saya ke Bang Beri, sebentar ada satu mahasiswa dari IMIP, Magister Ilmu Pemerintahan, yang beberapa hari lalu ketika saya mempublish rencana kegiatannya kemudian bertanya, karena ada soal kegelisahan teman-teman yang akan lulus. Silakan Mas Haris. Mungkin langsung saja, Ulun Haris dari Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Samosir ingin menanyakan terkait dengan mahasiswa yang lulus pada masa akreditasi A, Pak. Akreditasi A, kemudian ini kan Unlam akan melaksanakan wisuda tanggal 16 Oktober. Setelah wisuda 16 Oktober itu berlakulah akreditasi C itu. Nah, apabila mahasiswa yang lulusan akreditasi A itu melaksanakan kembali wisudanya ke tahun depan misalnya, setelah reakreditasi itu misalnya kembali lagi ke B atau ke A, atau tidak kembali lagi ke A itu bagaimana Pak terkait dengan ijazah mereka? Karena di ijazah itu saya lihat itu ada 2 tanggal. Di tanggal pertama itu tanggal kelulusan atau yang namanya SK Yudisium. Kemudian di tanggal kedua itu ada tanggal terbit ijazah. Nah, apabila mahasiswa yang akreditasi A ini melaksanakan wisuda di tahun depan dan akreditasinya itu mungkin naik jadi B, itu bagaimana untuk sinkronasi terkait dengan hal itu Pak? Mungkin itu saja sih yang menjadi unek-unek dari semester akhir kami Pak, untuk mahasiswa-mahasiswa akhir di Unlam Pak. Ini itu saja sih Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Haris. Lanjut ke Bang Beri, silakan Bang. Sedikit saja menambahkan, saya ingin mengusulkan hal lain, ya, berpikir keluar sedikit. Kalau tadi kita lebih banyak bicara tentang diri kita, tentang OLM, karena kita adalah bagian dari OLM, walaupun dari alumni atau tidak alumni, orang Kalsel kan bagian dari OLM lah, gitu kan. Nah, kita tadi lebih banyak membicarakan bagaimana diri kita dan bagaimana kemudian diri kita ini bangkit lagi ke depan dan seterusnya. Nah, saya justru ingin menjadikan momentum ini, bagaimana kemudian justru dari kasus ini, dari OLM kemudian melakukan pembenahan dan advokasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia, ya, termasuk bagaimana kemudian jenjang profesor dan seterusnya itu kan, resedo dan sebagainya, di mana kemudian kita tidak terlalu percaya diri dengan jurnal kita Sinta dan seterusnya yang harus tetap masuk jurnal internasional, Scopus dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya bisa diadvokasi sistem pendidikan nasional, kemudian bagaimana pendidikan kita masih Jawa sentris, kemudian bagaimana kemudian anggaran penelitian dari yang masih kecil, dan kemudian insentif dosen, walaupun ada anggaran 20% di APBN, tetapi sampai saat ini masih belum efektif gitu kan, belum optimal ya, dalam membangun pendidikan. Nah, saya kira momentum ini bisa juga sekalian kita jadikan untuk mengkoreksi sistem pendidikan secara nasional, dan itu dimulai dari Unlam, dari OLM. Nah, kalau itu terjadi, keren sekali saya kira. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bang. Siap ke Bang Akbar, silakan. Kalau baik, Arif. Setelah ini kita ke Pak Prof. Baik, melanjuti apa yang disampaikan oleh Bang Beri tadi, tapi sebelumnya tadi terkait dengan akreditasi ya, mahasiswa
Jadi yang pertama tidak perlu khawatir sebenarnya terkait dengan akreditasi ini, karena penerimaan ASN itu tidak disebutkan akreditasi itu A, B, dan C. Dia hanya menyebutkan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan kebijakan sistem akreditasi nasional yang berlaku mulai tahun 2025. Jadi tahun 2025 itu tidak ada lagi baik sekali, unggul, tidak ada lagi, yang ada cuma terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kalau mau unggul, maka dia wajib melakukan proses akreditasi melalui lembaga akreditasi atau biasa disebut LAM, gitu ya. LAM sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau ingin unggul tapi tidak diwajibkan setiap perguruan tinggi itu, dia cukup oleh pemerintah terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nah, ini harus dipahamkan juga bahwa istilah ABC itu 2 tahun yang lalu sudah berubah sebenarnya, ya itu sudah kadaluarsa. Ini perlu diperbaiki oleh media. Nah, hari ini itu masih proses baik sekali ke unggul. Nanti itu tidak ada lagi, yang ada cuma terakreditasi, tidak terakreditasi, dan unggul pun tidak wajib. Artinya kalau perguruan tinggi atau program studi ingin unggul, dia mau menggunakan proses di lembaga akreditasi, apakah itu nasional ataupun internasional. Jadi 2025 itu udah berlaku. Sudah berlaku. Ya, sudah berlaku. Jadi tidak usah cemas berarti Bang ya. Tidak perlu cemas. Bahkan terkait dengan kebijakan profesor pun di tahun 2025 itu juga sudah berubah. Jadi profesor itu sudah mengikuti sistem di Jepang. Satu bidang keilmuan cuma boleh 1 profesor. Jadi kalau dalam satu skop bidang keilmuan itu ada yang berhak atau sudah memenuhi syarat untuk jadi profesor, tapi di atasnya masih ada profesor, maka dia tidak bisa naik. Nah ini ada perubahan. Ya, ini akan berlaku di tahun 2025. Nah, tentu ini tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Beri tadi. Kebijakan kita terkait dengan pendidikan di nasional ini kadang-kadang melihatnya itu hanya kacamata di Jawa. Kacamatanya itu hanya di Pulau Jawa, tidak pernah melihat bagaimana kemampuan di daerah. Hari ini kemampuan institusi pendidikan kita di daerah-daerah itu jauh tertinggal oleh kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Apakah itu infrastruktur, sumber daya manusia? Nah, inilah yang saya katakan tadi, persoalan keadilan di dalam pendidikan. Coba, kita dituntut untuk mendapatkan akreditasi terbaik, tapi kita bersaing dengan standar yang dimiliki oleh kawan-kawan kita yang di Pulau Jawa yang sudah levelnya tinggi. Nah, ini menyebabkan kemudian pendidikan kita di daerah selalu tertinggal dibandingkan kawan-kawan kita di dekat kekuasaan di pusat, gitu kan? Nah, ini adalah kebijakan pendidikan yang tidak adil hari ini di Indonesia. Seharusnya pemerintah itu punya kewajiban untuk menyiapkan seluruh perguruan tinggi negeri di daerah-daerah itu standarnya sama di seluruh Indonesia. Ini pernah saya sampaikan ketika kita susur sungai atau batang banyu tahun yang lalu. Ya, kalau ingin meratakan ekonomi Indonesia itu harus meratakan pendidikan. Saat ini kan tidak terjadi. Daerah itu selalu akan tertinggal. Kenapa? Sarana prasarana, sumber daya manusia. Nah, sementara standar yang digunakan adalah standar pusat, standar Pulau Jawa. Kita akan selalu tertinggal di situ. Jadi pasti tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Maka kemudian isu kasus profesor ini kita harus sampaikan bahwa hari ini kita perguruan tinggi di daerah itu dirugikan. Ya, dirugikan dan tidak adil dalam setiap ketentuan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Karena tidak melihat bagaimana kacamata daerah dalam kondisi hal ini. Ini selalu terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kawan-kawan kita di daerah itu sulit untuk bersaing. Ya, karena apa? Sarana prasarananya tidak memadai. Nah, apalagi kebijakan satu profesor, satu program studi ini itu akan semakin menyebabkan daerah tertinggal. Ya, daerah tertinggal. Ya. Coba bayangkan, kita memiliki program studi banyak, tapi berapa jumlah dokter kita misalkan? Jumlah dokter yang banyak itu belum tentu juga jumlah penelitinya banyak. Nah, ini budaya yang harus dilakukan, dan itu sebenarnya kewajiban pemerintah. Bagaimana kemudian semua perguruan tinggi di daerah itu mendapat ayoman, ya, diayomi oleh daerah, dari pusat, oleh pusat. Nah, ini, maka pemerataan pendidikan itu akan menyebabkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Oke, baik itu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Hadid, saya ingin menambahkan sih. Oke, silakan. Oke.
Oke. Saya ingin mengatakan epicentrum persoalan perguruan tinggi di Indonesia bukan hanya UNAM, itu persoalan rezim Scopus namanya. Scopus ini sudah menjadi Tuhan kedua di universitas. Orang tidak bisa menjadi profesor tanpa ada persyaratan khusus namanya Scopus. Sehingga banyak otak-otak yang karena banyak duit bisa membeli Scopus. Ini sindikasi jaringan di Indonesia. Saya tanya teman-teman di Filipina, di Thailand, kemudian di beberapa teman di Rusia, nggak ada Scopus. Yang penting Anda itu udah nulis jurnal, apakah itu Copernicus, atau ada buku, Anda punya kapasitas, itu sudah you are profesor. Ini enggak di negeri ini. Otak banyak duit beli itu bisa profesor gitu loh. Dan makanya saya Bang Hadin ya, akhirnya pikiran saya mengatakan begini, saya kok ragu dengan Profesor Peskardi karena tidak memiliki relevansi signifikan dengan titel yang panjang dengan otaknya yang tebal, karena Anda beli Scopus gitu. Nah oleh karena itu menurut saya ini risiko kita punya menteri yang itu ya menteri kita orang nggak berpendidikan, maksudnya bukan dosen, bukan yang berpendidikan, sehingga kita rusak jadinya. Jadi ini ya, dengan konsep kampus merdeka belajar, jadi menteri yang bukan latar belakang pendidikan. Akhirnya kita jadinya begini ini. Ya, Bung Fahri, tidak ada Scopus Bang. Saya ini kan turun pergi di Filipina Bang, di Thailand saya, nggak ada orang pakai Scopus. Ya. Jadi orang menjadi profesor susah di negeri ini. Gampang bagi orang yang punya duit, karena bisa jadi bayar maklumat, terutama orang-orang India itu kan, namanya IPB, India, Pakistan dan Bangladesh, itu kan EPC itu Scopus predator tuh. Nah, jadi ini fakta yang tidak bisa dibantah Bang. Apa yang terjadi di UNAM adalah sebuah impact dari sebuah jaringan struktur rezim Scopus. Karena ingin jadi profesor, beli Scopus, kan yang terlibat ini kan banyak kawan saya Bang. Saya cuma mahal nggak mau nyebut namanya. Orangnya biasa-biasa saja, nggak pernah dengar gulinanya siapa. Termasuk yang menawari ya. Jadi makanya saya lihat di list itu, profesor juga kawan nih. Kan benar tahu apa karyanya apa, tulisannya apa. Ini problem Bang Hadin. Oleh karena itu, sebagai saran kepada sahabat semua kolega di UNAM, lebih selektif lah, memprofesorkan, mengisra-mi'ratkan orang yang mau jadi profesor, terutama ketua senat Universitas Kemakmuran. Biar itu kan juga kayak malaikat Mikael, gambar-gambarkan membagi rezeki profesor. Akhirnya undang ini profesor karena tidak terakomodasi yang lain, maka ada muncul konflik kepentingan di Fakultas Hukum. Aku tahu ikan profesor jurnal ikam kagak benar. Ini kan kekawanan di internal juga. Ini cerita dekat UNAM sama saya, rektor UNAM sama saya. Nah, jadi ini Pak Habib. Oleh karena itu, saya ingin mensubsidi pikiran kepada Pak Habib sebagai ketua senat Ustaz. Pian itu jangan menggampangkan lah. Oh, profesor, Fahri profesor, Rasidi profesor. Nah, supaya kita juga berkualitas, jangan juga panggil obrolan profesor nih. Baik. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Uhair. Siapa yang mau menawari Pak Uhair dari Guru Besar? Oke. Baik, terima kasih Pak Uhair. Terakhir, terakhir kita ke Pak Permadi. Silakan Pak. Jadi ada satu yang tidak bisa saya lakukan ya. Nah, ini penting nih. Pak Uhair. Jadi yang diharapkan ini audit ini kan, itu asal rektor. Dia sendiri jadi pengelola, beri tanggung jawab sebagai pengelola universitas. Saya itu bisi pasukan 66 senat. Nah, kenapa hari ini senat ikut arus ini? Nah, kalau kita baca statuta, jadi undang-undang dasarnya OLM, senat hanya memberi pertimbangan terhadap usul kenaikan
jabatan guru besar, rektor kepala guru besar. Nah, pada saat kita diperiksa kemarin di Jakarta, Direktur Sumber Daya Lokman itu mengatakan bahwa senat itu harus 3 katanya pertimbangan di kalangan senat. Pertimbangan itu hanya soal murah tadinya kan, soal layak atau tidak layak diusulkan sebagai guru besar hanya ditinjau dari segi moral. Pikiran kami para anggota senat, jadi ini layak aja gitu kan. Nah, ternyata menurut Pak Lokman ada 3. Pertama, jejak rekam. Jadi ini anjuran, tapi tidak ada anunya apa aturan dasar tidak ada. Nah, dia menganjurkan bahwa senat memberikan pertimbangan itu bahwa ini layak diajukan ada 3. Nah, jadi tadi kaitan inilah di Sinta itu ID-nya tidak punya. Artinya mereka tidak pernah menulis kan? Tapi di Sukopos menulis 1. Kan yang syarat khusus itu cuma Sukopos. Nah, ini sebetulnya tidak layak dari bijak rekam tadi kan. Jadi tidak layak seorang guru besar yang tidak pernah menulis tiba-tiba jadi guru besar. Tapi dia menulis syarat kan. Nah, sementara orang sudah kami masukkan dalam peraturan senat, sudah masuk. Tapi begitu kita masukkan guru besar 500, skornya rektor kepala 300, teriak ribut, para dosen ribut. Kemarin kita latih kita bentuk komite integritas akademik fakultas. Kita adakan pelatihan di Banjarbaru kemarin. Begitu diberitahu, Pak, saya bisa mundur, Pak. Nanti saya dimusuhi kawan-kawan, Pak, katanya. Dimusuhi karena terlalu berat tadi kan. Nah, itu pokoknya kami buat aturan-aturan. Nah, ini resiko kan, resiko untuk mengikuti anjuran tadi supaya filter itu semakin ketat. Diobrol kata Pak UHM. Dan bisa mungkin lagi diobrol. Dan itu terjadi gejolak kan. Jadi sudah kita lakukan dan sudah kita latih kan. Bintek kemarin di Kedapang. Ada 47 dosen, masing-masing fakultas kan sesuai tadi bidang ilmunya. Jadi bidang-bidang ilmunya kita undang karena mereka bertanggung jawab pada bidang ilmunya, menyeleksi karya ilmiah yang menjadikan satu khusus. Kan masalahnya di situ. Nah, itu yang sekarang. Jadi kalau yang ke depan jadi mau usul rektor kepala, belum guru besar. Rektor kepala guru besar, wah itu sudah sekali. Jadi sudah berbenah kita. Jadi proses saringannya sudah sangat ketat di situ. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Dan intinya ada banyak hal dari masukan, saran dari teman-teman para senior, para aktivis bicara soal ini ada momentum. Bagaimana kemudian kita berbenah, bagaimana Universitas Lambung Mangkurat persoalan reakreditasi itu dilakukan, iya. Tetapi persoalan hukum terhadap mereka yang tadi siapa menabur nilai itu juga harus dilakukan agar lagi-lagi tidak boleh institusi yang dikorbankan. Siapa yang harus bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Terima kasih Pak Prof dan terima kasih semuanya. Demikian sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini edisi spesial Selamatkan Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.